Setelah posting cerita part 1 terkait dengan drama kos di ibu kota, aku agak kaget ternyata dari sisi views udah nyampe 1.600 dan banyak teman-teman yang likes juga postingan aku, bahkan lebih dari 50 orang yang likes. Di sisi lain, terima kasih banyak yang udah semangatin aku di komen, bahkan ada juga yang semangatin aku di DM. Aku ngerasa kalian itu nontonin dan care sama aku, sehingga aku jadi lebih semangat untuk posting video part-part selanjutnya. Seperti yang kalian tahu, aku juga share di story terkait dengan keraguan dan kegelisahan aku bahwa aku tuh gak pernah cerita sepanjang ini di page atau di akun Instagram aku, karena aku kira ini gak akan menarik gitu. Tapi ternyata teman-teman pada nontonin dan teman-teman pada semangatin juga. That's why aku melanjutkan cerita ini seperti janji aku sebelumnya, dan ini dia part 2 dari cerita drama kosan aku di ibu kota. Baik-baik saja saat ini, jadi aku bisa bercerita dengan lebih bijak. Drama pertama yaitu proses check-in yang lama. Aku banget ya ceritanya. Oke, jadi udah bisa check-in, lalu aku dibantu sama penjaganya di sana membawa barang-barang aku ke kamar. Dan sampai kamar, aku agak kaget. Bukan agak kaget sih, tapi kaget banget melihat keadaan kamar yang seperti ini. Jadi dari furniturnya itu banyak keropos, terus juga kotor, kayak kurang layak dan kurang dibersihkan. Lalu temboknya bukan kusam lagi, tapi udah kotor, dekil. Kemudian ketika aku ke toilet, showernya juga bocor, jadi airnya mengenang. Remote nggak ada tutupnya ya. Ini remote TV. Nah, pada saat itu aku udah mulai ngerasa bad mood karena oh my god, aku udah bayar mahal dengan foto furniturnya masih cantik, temboknya juga masih bersih, lalu kamarnya juga bersih gitu kan. Tapi ternyata yang aku dapatkan itu sebaliknya. Selain itu juga di foto itu ada spray bantal selimut lengkap dan beberapa peralatan lengkap juga. Ternyata sampai sana itu nggak dapat sama sekali, cuma dapat kasur aja. Di sisi lain, ini juga tidak dijelaskan di page-nya. Nah, long story short, ini udah malam, terus akhirnya aku memutuskan untuk tidur karena aku udah capek. Lalu ketika aku rebahan, aku mencium ada aroma-aroma bekas rokok gitu. Sampai aku angkat-angkatin kasurnya sambil mencari jejak apakah beneran ada rokoknya atau enggak. Kemudian aku juga sampai cium-ciumin tuh dari sisi tembok, dari sisi kasurnya, dan lain-lain gitu kan. Ternyata memang bau rokoknya tuh keras banget. Cuman karena aku tidak menemukan bukti, akhirnya aku memutuskan, kayaknya cuma perasaan aku aja gitu kan. Jadi aku tidur. Nah, karena nggak ada info apapun terkait dengan nggak dapet spray, bantal, dan lain-lain, aku akhirnya tidur tuh tanpa spray. Dan juga aku pakai bantal leher yang aku bawa dari Bali. Untung aja ya aku bawa bantal itu. Kemudian udah pagi, bangun-bangun aku ngerasa dadaku sesak. Itu aku kayak nggak enak banget rasanya dan berat banget rasanya. Tapi aku nggak mikir bahwa aku kayak gini karena menghirup bekas asap rokok yang nempel gitu ya. Jadi aku mikirnya mungkin aku kecapean dan lain-lain gitu. Akhirnya aku mandi dan aku bongkar-bongkar koper. Lalu aku bawa atau taruh koper aku ke atas lemari. Nah, ketika aku melihat di atas lemari, ternyata ada debu tebal banget yang belum dibersihin. Dan untung ada sapu di sana, jadi aku bersihin pakai sapu lidi yang ada. Kemudian setelah aku taruh koper, aku jadi kayak skeptis gitu ya. Kayaknya nggak di sini aja deh debunya. Kalau di sini ada sampai tebal, berarti tempat lain juga ada. Akhirnya aku cari-cari debunya. Jadi aku menemukan di belakang TV debunya juga tebal banget. Kemudian aku juga menemukan di tepi jendela dan ada beberapa debu di meja juga. Dan ketika aku mendongak ke atas, aku ngeliat debunya itu sampai membentuk jaring laba-laba. Menggantung gitu di setiap sudut gitu, saking nggak pernah dibersihinnya. Lalu akhirnya aku chat penjaganya dan aku bilang keluhanku, aku fotoin semuanya. Aku juga bilang jet showernya itu bocor sehingga airnya mengenang di toilet. Dan aku juga bilang AC-nya itu nggak dingin dan bau. Nah, jam 10-an penjaga kosnya udah datang dan memperbaiki jet showernya. Sambil beliau memperbaiki itu, aku ajak ngobrol sedikit dan akhirnya menemukan bahwa penghuni sebelumnya itu ngerokok di dalam kamar. Padahal jelas-jelas itu ada tempelan bahwa selama ada di area properti ini itu nggak boleh ngerokok, apalagi di dalam kamar.
Tapi yang aku sangat sayangkan adalah dari sisi penghuninya memang salah, tapi dari sisi penjaga dan juga pemilik properti juga menurut aku kurang bisa menjaga propertinya dengan baik. Aku juga tanya terkait dengan jadwal pembersihan AC. Ternyata AC tersebut juga belum dibersihkan, udah 3 bulanan. Dan aku tanya jadwalnya itu bisa 3 bulan atau bisa juga 4 bulan gitu. Jadi tergantung jadwalnya karena nggak pasti. Akhirnya aku cuma mendengar aja karena aku juga kalau misalkan protes ke beliau juga kayaknya salah karena bukan ranah beliau. Akhirnya aku chat dari sisi adminnya. Nah, aku menyampaikan keluhan aku jam 11 siang, mungkin kalian bisa baca chatnya. Dari sisi admin mengatakan mereka perlu koordinasi dulu. Sampai jam setengah 2 siang, aku juga masih nunggu update-nya karena belum dapat. Lalu aku semakin menaikkan isu-isu yang aku rasakan. Karena tadinya aku udah berpikir ya udah deh nggak apa-apa gitu, aku terima aja. Tapi ternyata banyak banget isu yang terjadi sehingga ya udah aku naikin aja semua yang aku rasain. Dan sayangnya dari sisi admin pun tidak proaktif sehingga aku harus tanya-tanya sampai aku tanya 3 kali baru ada kepastian jawaban. Untuk AC yang tidak panas dibersihkan di hari itu juga di jam 4 sore. Jadi aku lapor di jam 11, penanganannya itu di jam 4 sore. Dan menurut aku lumayan cepat gitu. Mana Kak? Kalau merokok emang kayak gini. Aslinya dia harusnya putih gitu. Ya ntar kakak lihat aja kalau di sini. Tapi yang sangat disayangkan adalah dari sisi pencucian gorden ataupun penggantian kasur. Itu nggak bisa langsung hari itu juga, padahal aku udah menyampaikan keluhanku kalau aku sakit gara-gara itu. Dan itu bisa 2 hari kemudian, di hari Selasa. Ini posisinya aku ngelapor tuh di hari Minggu ya. Lalu aku tanya dong, aku bilang, kalau tunggu Selasa berarti aku harus hirup ini 2 hari lagi. Aku tanya. Kemudian dari sisi jawabannya balik lagi seperti yang awal, dan aku tanya lalu solusi lain untuk ini apa ya? Dan katanya masih dikoordinasikan atau di follow up ke tim terkait. Nah itu posisinya jam 16.35 atau jam 4.35, setengah 5 lah ya. Lalu aku udah merasa tidak bisa istirahat sorenya dan malamnya karena semakin terasa gitu loh bau asapnya. Dan ini kan udah malam kedua kan, dan malam pertama aja aku tidur di sana, paginya bangun-bangun aku udah merasa sakit dadaku dan udah sesak. Apalagi aku harus tidur di tempat yang sama dan belum ada penanganan untuk pembersihan apapun. Jadinya nambah lagi kan, aku kayak menampung bekas asap rokok di dalam tubuhku gitu. Dan akhirnya aku chat dari sisi adminnya jam 9 malam dan aku menyampaikan keluhanku karena aku sama sekali nggak bisa istirahat dan bener-bener nggak bisa nafas gitu. Aku udah sesek banget, aku udah hidupin AC, aku juga udah buka jendelanya, tapi tetap aja kan asapnya itu nempel di gorden sama di kasur gitu loh. Jadi aku harus tidur di mana? Jadi pada saat itu kepalaku udah pusing, terus nafasku itu nggak nyaman. Aku juga record diri aku yang sedang tidak enak itu. Tenggorokan aku juga udah nggak nyaman, udah mulai sakit, dan setengah jam kemudian aku udah mulai mual. Lalu aku memutuskan untuk mencari solusi, yaitu aku pindah ke hotel. Dan pada saat itu aku juga menunggu dari sisi adminnya untuk balas setidaknya untuk pembayaran hotel supaya ditanggung. Karena ini kan kesalahan mereka gitu. Aku juga sempat mention giliran order cepet tapi giliran menangani keluhan lama gitu. Karena sebelumnya pada saat aku order kamar ini, dia itu balasnya itu setengah malam. Dan aku juga balas setengah malam, dia masih balas lagi gitu loh dengan jam yang lebih malam lagi gitu. Jadi kan aku ngerasa loh pada saat aku yang harus bayar dia cepet banget gitu. Lalu pada saat aku mengalami keluhan dan aku butuh kepastian atau solusi, kok gini sih penanganannya? Lalu udah jam 11 malam aku memutuskan untuk packing barang-barang bawaan aku
Untung aku juga bawa koper kecil gitu loh, jadi barang-barang bawaan aku tuh bisa aku taruh di sana dan aku mudah bawa kemana-mana. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke hotel yang udah aku pesan. Aku udah gak peduli nih ada kompensasi atau enggak, tapi harusnya ada gitu kan. Tapi setidaknya aku aman dulu dan aku bisa tidur atau istirahat dengan tenang. Gila, parah banget kok. Parah banget. Finally, aku udah ada di kamar hotel dan aku merasa nyaman, aku bisa tidur dengan nyenyak, dan besok pagi aku bisa bernafas dengan lega. Dramanya belum selesai di sana, aku akan lanjut.